Emang bener Kang, burung kamu itu gak bisa tengil-tengil. Kamu gak percaya toh? Mau bukti apa? Ya udah, kalau emang burung kamu itu bisa tengil-tengil, ya udah dibuktiin aja. Tuh kan, diem. Pasti bener ini kata orang itu, bahwa burung kamu itu gak bisa tengil-tengil. Alah, ini gak ada pilihan lain ini. Kalau aku tak biarin ini harga diriku jatuh ini. Ya udah lo kalau mau bukti nih. Yud, Iya Mbak, kamu ini kenapa toh? Mbak kenapa-napa kok Mbak? Kamu lagi datang bulan? Enggak Mbak, Kebelet enggak juga. Lah terus kamu ngapain kok pingsan kayak gitu? Enggak kenapa-napa kok Mbak. Kamu ini sebenarnya kenapa toh Yud? Ditanya dari tadi kok jawabnya enggak terus. Aku ini enggak kenapa-napa loh Mbak. Aduh, sakit Mbak. Kamu kalau terus-terusan kayak gini nanti Mbak Rukiah loh. Mbak kira aku ini kerasukan setan toh, kok mau dirukiah? Yud, Mbak ini mau ngomong loh Yud. Makanya dari tadi udah ngomong toh Mbak. Mbak itu mau ngomong serius loh Yud. Ya udah loh Mbak, ngomong tinggal ngomong kok. Udah tak dengerin nih loh. Yud, Mbak mau ngomong kok disepelein ya. Ya udah, mau ngomong apa? Ya ini Mbak itu ya maaf dulu ya bukannya Mbak itu keberatan kamu itu tinggal di rumah Mbak. Tapi kan kamu udah dewasa, kamu itu mbok yo nikah sana, biar ada yang nyariin nafkah, biar ada yang ngurus kamu. Ya aku ini sebenarnya juga mau nikah loh Mbak. Emang udah ada calonnya Yud? Udah ada. Siapa? Oh alah. Gimana Mbak, cocok nggak? Tapi Yud, dia kan sudah tua, dia harus sepantaran sama kakak ipar kamu. Lah, apa Mbak sudah lupa sama pesnya Simbok? Kalau kita memilih sesuatu tuh harus yang tua. Karena yang tua itu lebih kental santannya, lebih mantap Mbak. Kalau itu kelapa iya, ini kan orang loh Yud. Ya diibaratkan kayak gitu aja lah Mbak. Ya udahlah terserah kamu asal kamu cocok. Oh iya Yud, Mbak Iya. kan lama nggak pernah ke sawah. Hmm. Terus katanya hari ini kan ada orang bajak. Mbak tak ke sawah ya. Nanti kamu bilangin sama Kang Waijo suruh nyusul ke sawah. Iya Mbak. Udah Mbak pergi dulu ya. Ya hati-hati ya Mbak. Ya. Wah. Aku kalau lihat adik iparku rasanya pengen ngecas di atas juga ngecas bawah. Tapi Erna di rumah enggak ya? Kalau Erna enggak di rumah, kesempatan bagus ini. Kang Paijo, ngapain? Yud, mbakmu di rumah enggak? Mbak Ena nggak di rumah, di sawah. Ada apa? Yud, aku ini udah lama loh ngiler sama kamu. Apa maksud kamu Kang? Aku pengen gituan sama kamu. Kurang ajar kamu ya Kang. Aduh. Aku ini adik iparmu loh Kang. Jangan kurang ajar kamu ya. Aku nggak peduli kamu siapa. Kang, lama-lama ya. Aku ini udah lama deket sama kamu, pengen nonjok sama kamu. Dasar. Aduh, Yud, aduh. Hancur aneh. Berani-beraninya Yud nolak aku. Bukan Pak Ijo kalau nggak bisa naklukin wanita. Apalagi cuma Yud. Kang Agus, mau kemana Kang? Oh alah, di Erna toh. Mau ke sawah. Alah Kang, kamu tuh nggak usah bohong. Sawah kamu arahnya ke sana, deket sama sawahku. Ini arah kamu ke sana. Mau kemana kamu? Lah aku tadi cuma salah langkah loh. Tadinya ya mau ke sana, cuma nggak tahu kok nyelonong ke sana gitu. Oh ya Kang, mulai besok kamu tuh belajar manggil aku Mbak. Aku manggil kamu Dek. Apa tuh maksudnya Ki? Udah nggak usah pura-pura. Aku tuh udah tahu kamu itu mau jadi calon adik ipar aku. Oh alah itu toh. Ya kalau itu aku tuh nggak bisa janji loh di Erna. Soalnya kalau masalah jodoh itu kan urusannya Gusti Allah. Oh ya Kang, kamu dulu kan pernah nyakitin hati aku.
Awas saja nyampe kamu tuh nyakitin hati adik aku. Awas saja ya Kang, lawannya aku. Ya udah permisi Kang. Ya, Oh ya Kang, inget lawannya aku. Ingat lawannya aku. Jangan lupa loh, pokoknya lawannya aku. iya ya. Dari dulu sampai sekarang sifatnya gak berubah. Bos, ya Pek, aku denger-denger si Iyut idaman para laki-laki itu mau nikah sama Kang Agus loh, Bos. Yang bener kamu, Pek. Loh ya bener toh. Pek, kalau sampai si Iyut itu nikah sama Kang Agus, Pek, hatiku patah, Pek. Bos, kalau ngomong tuh yang bener, nggak usah dibolak-balik. Patah hati, bukan hati patah. Pek, kalau kamu terus-terusan suka bantah omongan aku, nggak tak beliin rokok kamu nanti. Bos, bukannya aku tuh mau ngebantah kamu, Bos. Aku takutnya kalau Bos ngebolak-balik omongan kamu, nanti otak kamu juga ikut kebalik loh, Bos. Kamu ini loh, Pek, kalau ngomong sembarangan. Saja nanti kalau aku ketemu sama Mas Agus, aku aduin Pak Ijo sama Mas Agus biar dihajar sama Mas Agus. Itu si Iyut, Bos. Yud. Perasaan kamu sekarang makin sombong tuh Yud sama aku. Mentang-mentang udah mau nikah. Kok, emang kamu baru tahu? Aku kan emang dari dulu sombong kalau sama kamu. Nanti kalau kamu tak ramah-ramahin, lama-lama kamu ngelunjak sama aku. Anak bau kencur aja, cengengesan sama orang dewasa. Kamu itu loh selalu ngatain aku anak bau kencur. Aku tuh udah dewasa loh Yud. Udah sunat aku itu. Aku ini nggak percaya kalau kamu udah sunat. Buktinya mana? Bos, Iyut minta bukti. Cepetan buka, Bos. Cangkemmu itu loh, Pek. Bener, Pek. Aku tuh nggak punya harta, tapi aku masih punya harga diri, Pek. Kamu juga loh Yud, aneh-aneh. Udah, mendingan kalian berdua pacaran aja. Soalnya kalian berdua tuh cocok dan serasi. Udah ya, udah. Yud. Cok sih Yud. Bos, jangan-jangan bener kata si Iyut kalau kamu tuh belum sunat. Matamu itu loh, Pek. Pek, kamu ini loh ngobrolnya sama aku, liatnya ke sana. Kamu ngeliatin apa toh? Pokoknya si Iyut gue windul kayak tahun kemit. Kalau jalan bunyinya pok pok pok. Mantep pol, Bos. Bah. Mata kamu itu loh, Pek. Mata keranjang. Bos, mataku ini kecil loh, Bos. Kalau mataku besar baru mata keranjang. Udah jalan, Pek. Mumet aku ngomong sama kamu. Udah ikut aku. Loh, kemana, Bos? Udah, yang penting ikut aja. Ayo. Cepet. Ngaret, Mbak. Itu Mas Agus kan? Kok kayak orang bingung ya? Duh, kenapa itu Mas Agus? Gak sengaja kena toh. Main nyosor aja. Lah kamu tuh dari kapan duduk di sini? Tadi, Mas, kapan kamu mau halalin aku? Lah emangnya kamu tuh haram toh? Kok minta Ih, dihalalin? Kamu ini loh, lodinya lemot banget. Maksudnya suruh halalin itu, kapan kamu nikahin aku? Aku nggak mau ya Mas, kelamaan nunggu kamu jadi perawan tua. Teman-temanku tuh yang seumuran aku udah pada dintop loh Mas. Cuma aku yang belum. Aku tuh juga pengen dintop Mas, seperti wanita pada umumnya. Yud, kalau acara ngentop-ngentopan itu ditunda 1 tahun lagi, piye Yud? Alah Mas, ini udah 5 kali tahun depan loh kamu janjiin aku. Kamu nih punya hobi kok, hobi nyakitin hati wanita toh Mas. Aku nih udah pengen banget, udah kebelet loh Mas, pengen dinikahin. Kamu tahu sendiri kan rasanya kalau orang pengen nikah kayak gimana. Makanya kok Mas, cepet nikahin aku ya. Kamu tuh ngomong apa toh Yud? Malah nuduh aku tuh pembohong. Lah emangnya kamu pernah tak bohongin apa? Apa kamu udah lupa toh Mas?
Kamu udah berapa kali bohongin aku? 5 kali, Mas. Terus berapa wanita yang kamu bohongin? Kamu janjiin mau dinikahin tapi nggak jadi. Kamu inget nggak sama Mbak Erna? Dulu juga kamu janjiin mau dinikahin toh. Tapi di saat kamu ditagih janjinya, kamunya kabur. Lah, udahlah nggak usah ngomongin masalah yang lalu. Maksudnya udah gimana ini? Ya maksudnya udah nggak usah ngomongin itu. Ya ngomongin tentang kita berdua aja. Kamu nih pasti itu aja jawabannya. Sabar dong, namanya nikah itu butuh biaya, kok nggak sabar. Kalau cuma pengen ditutup ya, nikah itu kan biayanya mahal. Kamu ini. Loh. Itu ngapain sih sama Agus? Kurang ajar. Mas, apa kamu tuh nggak kasihan toh sama aku? Kamu sih nggak ngerasain apa yang aku rasain. Wanita kalau pengen dientop tapi nggak dientop-entop, rasanya itu nggak enak banget loh, Mas. Mas, jangan cuma diem aja toh, Mas. Apa-apaan ini? Kang Paijo, kalau ngomong toh apa nggak bisa pelan toh? Aku sama Mas Agus tuh masih normal, belum budek. Ngomong kok teriak-teriak loh. Gus, kalau kamu berani menyentuh Yud, nih urusannya. Jo, jangankan kok nyentuh, aku apa-apain aku berani kok. Oh, kurang ajar. Iya Mas, hajar aja Mas. Dia tuh udah lama loh Mas mau ngelecehin aku Mas. Beneran Dek? Iya Mas. Dia mau senonoh sama kamu? Iya, hajar aja Mas. Tunggu dulu. Emang kamu punya duit berapa? Kok berani-beraninya mukul aku? Emang kamu punya duit berapa? Hah? Mas, kalau soal duit, pikir carry bersaja Mas. Gitu ya? Iya. Kalau berani. Kayak gitu aja udah takut. Gitu aja gayanya sok-sokan. Ternyata lebih berani kamu ketimbang aku. Iya dong. Kalau enggak, Mas. saran dari kamu tadi, aku ya takut sama dia, takut didenda. Gak usah takut Mas, aku tahu kok kelemahan dia. Udah yuk Mas yuk. Udah, duduk sini, ngobrol dulu. Gak usah bahas Paijo. Loh, lah ini tukang bajaknya mana toh? Jam segini kok belum datang-datang? Aduh. Loh. Lah itu Kang Paijo Aduh. ngapain toh? Kok salto-salto di situ? Aduh. Ada apa toh itu? Aduh. Kang, kamu ini kenapa kok salto-salto di sini? Kamu itu mabuk apa gimana toh? Bahaya ini, Dek. Ada berita buruk pokoknya, Dek. Berita apa toh, Kang? Gini loh, Dek, pokoknya. Bahaya, Dek. Bahaya apa toh, Kang? Aku tadi lihat Yud sama Agus kayaknya ada main. Walah, Kang. Kalau itu aku udah tahu. Mereka itu mau menikah loh. Stop, Dek. Pokoknya stop, Dek. Apa toh, Kang, maksud kamu, Kang? Stop. Lah ya kenapa kok disuruh stop? Kamu itu ngomong stop maksudnya apa toh, Kang? Kalau si Yud jadi nikah sama si Agus, Yud akan menyesal dunia akhirat, Dek. Maksudmu apa toh, Kang? Ya, karena burungnya nggak bisa gini-gini. Burung siapa? Ya burungnya Agus itu toh. Nah, kok kamu tuh bisa tahu kalau burung Kang Agus itu nggak bisa denger-denger toh, Kang? Ya jelas tahu toh. Aku loh sama Agus temanan dari kecil. Dulu waktu kita mandi bareng, burungnya Agus loh nggak bisa tengil-tengil. Walah, jadi begitu toh ceritanya. Pantesan aja dulu Kang Agus tuh tak ajak nikah nggak mau. Berarti ada main sama kamu? Ya itu tuh dulu loh, Kang. Udah nggak usah dibahas lagi. Sekarang itu sama Kang Agusnya tuh di mana? Di sana noh, di sana. Ya udah, tak samperin kayak gitu. Ya. Aku tuh nggak pinter, tapi liciknya. Mati kamu, Gus. Mas, iki kepiye Mas? Yud, kamu tuh dari tadi kok ngomongnya kepiye itu? Ada apa toh? Kok tanya ada apa? Ya tadi loh yang soal entop mengentop. Malah panggilan tutupan yang dibahas. Yud, Mbak Erna, sini Yud. Mbak Erna mau ngomong bentar. ada apa Mbak? Udah yuk, sana yuk. Aku nggak diajain toh. Enggak, Kang. Maaf, kali ini kamu gak tak ajak. Bentar ya, Kang ya. Mas ya.
Sini Yud, Ada apa toh Mbak? emangnya kamu serius mau nikah sama Kang Agus? Ya serius toh Mbak. Kalau menurut saran Mbak, mendingan kamu gak usah nikah sama Kang Agus. Lah kenapa Mbak? Ya emangnya kamu mau setelah kamu menikah, kamu tuh selalu pakai timun. Maksud Mbak apa sih? Itu loh, burungnya Kang Agus tuh gak bisa dengil-dengil. Masa sih Mbak? Kata siapa? Ya banyak orang yang ngomong lah Yud. Ya sekarang pikir aja loh, dulu dia itu udah pacaran sama Mbak lama, diajak gituan gak mau, diajak nikah gak mau. Terus wanita-wanita yang lain itu juga kayak gitu toh. Kalau diajak nikah pasti Kang Agus itu alasannya banyak banget. Oh, pantesan selama ini aku selalu di PHP-in sampai 5 kali loh Mbak. Makanya itu saran Mbak, kamu gak usah nikah sama Kang Agus ya. Oh, udah kalau gitu Mbak, aku tak nanya Mas Agus dulu ya. Ya sana. Aku tuh gak nyangka loh kalau Kang Agus tuh burungnya gak bisa denger-dengil. Yud, Ya Mbak, ada apa lagi? nanti kamu jangan bilang sama Kang Agus kalau aku yang kasih tahu ya. Iya Mbak, yang aja. Mbak, Permisi Kang. Mbak emang mau kemana? Mbak mau ke sawah lagi Yud. Mbak mau ke gubuk nungguin tukang bajak. Tukang bajaknya belum datang. Oh yaudah, hati ya Mbak. Ya udah. Sekarang aku tahu kan kenapa kamu selalu beralasan gak mau nikahin aku. Ternyata burungmu gak bisa tengil-tengil ya Kang. Kamu tuh ngomong apa toh Yud? Iya, buktinya kamu setiap diajak nikah sama wanita selalu aja gak mau. Ternyata bener kan burungmu gak bisa bangun. Kamu tuh ngomong apa toh Yud? Udah ya Kang, aku kan pengen nikah itu karena pengen dientup kan. Terus kalau punyamu itu gak bisa tengil-tengil, gak bisa bangun, ya ngamplah toh kan. Nganggur pada bunganya. Siapa bilang? Udah, pokoknya ada kok kan yang bilang kayak gitu. Bener kan, kamu gak bisa bangun. Udah kalau gitu kan, pamit pulang ya. Yud. Yud. Tunggu sebentar toh Yud. Ada apa lagi Mas? Enggak loh Yud, aku mau nanya. Kok kamu sampai bilang kayak tadi tuh siapa toh Yud yang ngasih tahu Yud? Maaf Mas, kali ini aku percaya. Soalnya infonya itu valid Mas. Info ini tuh dari orang yang pernah deket sama kamu loh Mas. Siapa toh? Kayaknya Mas. Tapi aku nggak gitu loh Yud orangnya Yud. Udah Mas, aku udah kecewa berat sama kamu. Aku pulang dulu ya Mas ya. Masa sih orang mau gitu? Sama si konyol aja bos, jangan kamu itu loh Bek. Ya, si konyol itu kan pacar kamu toh. Loh lah, aku tuh apa-apa tak kasih loh bos. Kalau bos mau ya ambil aja toh bos. Udah enggak, macam aja. Gak mau aku. Riko, Kopek, kamu lihat si Erna nggak? Tadi tuh aku lihat ke arah gubuk sana loh. Sana, Iya. makasih ya. Emang ada apa tuh Kang? Kok buru-buru kayak gitu? Gini loh, gara-gara mulutnya Erna, aku itu gagal nikah sama Yud. Alhamdulillahirobbilalamin. Cangkemmu, aku lagi kena musibah, malah alhamdulillah. Sampean kena musibah Kang, tapi aku dapat berkah Kang. Apa maksudmu? Kalau sampean nggak jadi nikah sama si Iyut, aku punya kesempatan buat deketin dia. Siapa aja yang berani deketin Yud tak libas pokoknya. Kamu berani sama aku? Jangan gitu tuh Kang. Ya Ah. cinta itu loh Kang. Udah. Kang. Emangnya ada apa tuh? Kok nyariin Mbak Erna? Gini loh, Pek. Gara-gara Erna itu loh, aku gagal nikah sama Iyut. Masa dia ngomong sama Iyut kalau manukku nggak bisa tengil-tengil, kan kurang ajar tuh Erna itu. Terus manukmu itu bisa tengil-tengil enggak? Ngawur aja ya, jos loh, masih tengil ini, masih jos ini. Ya kalau gitu sampean buktiin aja ke Mbak Erna. Maksudnya apa toh? Kami loh Kang, udah gede goblok. Masa gitu aja minta jajaran anak Iya, kecil? tinggal dibuka terus ditunjukin loh, Kang. Iya, tunjukin kalau manuk kami itu bisa tengil-tengil. Apa ya gitu ya? Iya. Iya lah, mau gimana lagi? Ya udah kalau gitu, tak cari Erna dulu. Ya. Sana ya. Iya di gubuk. Oh ya,
Oh iya. Kita itu aja daripada penasaran. Salah Pek, nanti kalau kita ngintip terus ada apa-apa, malah kita ikut-ikutan ruwet nanti Pek. Oh iya juga. Udah lah, ayo kita pergi aja. Aku kok masih nggak nyangka ya kalau Kang Agus itu burungnya nggak bisa dengil-dengil. Sayang banget, padahal badannya lo keker kayak gitu. Ih, kok sayang banget sih ya. Erna, ngomong apa kamu? Kamu ini lo Kang, datang-datang kayak setan, bikin kaget aja. Kamu tuh yang kayak setan. Lah kok malah bilang aku yang kayak setan, kamu itu. Kamu ngomong apa sama Yud sampai itu tuh gagalin rencana pernikahan kita? Ya, oh ya Kang, daripada aku penasaran, mendingan aku tanya langsung sama kamu. Emangnya bener Kang, burung kamu tuh gak bisa dengil-dengil Kang? Ngawur aja kamu. Ya bisa toh, masih normal ini. Alah, paling gak bisa dengil-dengil beneran. Nyatanya nyampe sekarang kamu tuh gak nikah-nikah. Dulu tak ajak nikah juga gak mau. Ya karena kita itu belum berjodoh. Jodoh. Jujur aja loh Kang. Emang bener Kang, burung kamu tuh gak bisa dengil-dengil. Kamu gak percaya toh? Mau bukti apa? Ya udah, kalau emang burung kamu itu bisa dengil-dengil, ya udah dibuktiin aja. Tuh kan, diem. Pasti bener ini kata orang itu, bahwa burung kamu itu nggak bisa dengil-dengil. Alah, ini nggak ada pilihan lain ini. Kalau aku tak biarin ini harga diriku jatuh ini. Ya udah lo kalau mau bukti nih. Ini tuh kamu ngapain toh Kang? Kok malah disundul-sundul kayak gini? Ya ini namanya pemanasan. Nih, udah jengat nih. Wah, ternyata burung kamu bisa dengil-dengil juga loh Kang. Hebat. Sekarang baru percaya toh kalau burungku itu bisa jengat. Iya, maafin aku loh. Kamu ini aneh-aneh aja. Hati-hati yang untung loh Kang. Alah, kamu itu. Yud, Mas Agus kan di sini. Anu dek Yud, tadi aku meneduh, nyari mbakmu kepanasan. tadi, tuh. Ada apa kamu kok kesini nyariin Mbak? Mbak Ena, ternyata Mbak Ena tahu kalau burungnya Mas Agus nggak bisa bangun tuh dari Kang Paijo toh. Iya Yud, tapi sekarang kamu tuh nggak usah khawatir. Kok bisa? Mbak udah tahu burungnya Kang Agus ini ternyata bisa dengil-dengil. Kok Mbak Ena tahu? Gini loh. Tadi cuma dikasih lihat, dia itu negor Mbak loh. Dia buktiin. Kalian habis ngapain? Nggak Enggak, ngapa-ngapain, gini, cuma diliatin aja. Aku kan jadi marah karena aku difitnah. Ya maaf, tadi cuma tak keluarin pucuknya tak keluarin. Iya, cuma pucunya aja yang Liatin ke mbak kamu dikeluarin. ini. Bener. Iya, cuma Iya pucuknya. beneran. Cuma lihat pucuknya aja. Iya, udah sekarang nggak usah pada berantem. Sekarang kita pulang, kamu cari hari baik buat nikah sama Kang Agus. Tuh. Bener kan? Heeh. Ngapa-ngapain kan? Enggak. Udah, kamu sekarang percaya toh? Beneran Mbak, bisa Iya, iya. Udah yuk pulang yuk. Udah Mas, ayo Mas kita cepet-cepet nikah. Ayo pulang yuk. Yud, dengan terpaksa maafin Mbak ya Yud. Mbak udah ngambil perjagaannya Mas Agus. Ya soalnya Mbak itu pacaran sama Mas Agus udah 5 tahun nggak pernah diintip. Ya wajar aja kalau yang pertama kali diintip itu Mbak Erna. Maafin Mbak ya Yud. Yud, Kang Agus tungguin aku Yud. Yud, Kang Agus tungguin toh. Iya Mbak. Ya kita tuh pulangnya bareng loh. Mbak, sebenarnya aku tuh mau ngomong jujur sama Mbak Erna, tapi Mbak Erna jangan marah ya. Ngomong apa tuh Yud? Ini tentang Kang Paijo. Paijo kenapa lagi? Sebenarnya udah lama loh Mbak, Kang Paijo tuh mau ngelecehin aku. Oh lah dasar kurang ajar itu Paijo. Udah burungnya bogel. Nggak pinter cari duit kok ya aneh-aneh toh. Aku tahu. Berarti Paijo mitnah aku burungku nggak berdiri itu karena dia itu naksir kamu loh Deyut. Oh Iya, berarti Mas. iya. Tadi tuh yang ngasih tahu Mbak itu ya Paijo, kakak ipar kamu. Ya Daerah. bener, soalnya tadi pagi dia tuh mau ngelecehin aku, tapi sama aku tak pukul. Oh lah kurang Makanya dia tuh ajar. balas dendam. Lihat mungkin. aja, aku nyampe rumah tak habisin itu si Paijo. Ya Ya Mbak, udah Mbak duluan ya. aja, Mbak. Ya Mbak, kasih pelajaran Mbak, biar mampus tuh si Paijo. Ayah, hukum karma ya. Iya Mas.